Oke, selanjutnya gue akan ngebahas tentang magang di Jepang. Jika sistem sekolah ada namanya beasiswa dan jalur mandiri, di magang ataupun kerja ini sendiri ada yang namanya swasta dan negeri. Gue akan menjelasin dari yang negeri dahulu ya. Untuk magang yang jalur negeri, itu namanya adalah IM Japan. Oke, jadi berdasarkan Mbah Google, IM sendiri adalah kepanjangan dari International Manpower. Wow, keren gak sih? Kelebihan dari IM ini adalah yang pertama, yang pasti biaya murah. Dan yang kedua adalah ketika kita sudah datang ke Jepang dan kita habis kontrak selama 3 tahun, nah pulangnya itu kita akan diberi bonus oleh perusahaan di mana tempat kita bekerja tersebut. Itu adalah salah satu keunggulan dari IM Jepang. Tapi kekurangan dari IM itu seleksinya yang cukup sulit, bukan cukup lagi, tapi itu sangat sulit karena seleksi IM itu mencakup seleksi fisik, seleksi bahasa, seleksi mental, dan lain-lain. Nah, mirip dengan seleksi TNI lah, seperti itu. Jadi, kepala kita tuh dibotakin, kita disuruh lari, tiap hari lari, sit up, push up, buat latih fisik. Dan pasti gosong. Di Indonesianya gosong, tapi kalau udah datang ke Jepang ya putih lagi. Buat yang kulitnya putih. Kalau kulitnya hitam ya nggak putih-putih. Hampir seluruh Indonesia ada tes IM. Nah, hampir semua dari penjuru Indonesia tuh yang pengen pergi ke Jepang ikut IM karena murah. Nah, jadi otomatis saingan kita kan banyak sekali kan dari Indonesia. Di situ kita akan diseleksi semacam seleksi tentara itu. Kita akan disuruh lari beberapa putaran dalam waktu berapa menit gitu. Kalau kita melebihi waktu itu pasti positif gagal. Tesnya jadi berat, jadi semangat buat teman-teman yang mempunyai fisik dan mental yang kuat supaya dapat lulus IM. Jadi gue salut sama teman-teman Kenshu sekarang, teman-teman IM, berarti kalian adalah orang-orang yang kuat. Kekurangan dari IM yang selanjutnya adalah karena IM itu adalah negeri, IM itu merupakan kerjasama pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Nah, otomatis kita tidak bisa memilih perusahaan yang kita inginkan. Karena apa? Karena ketika kita lulus tes IM, kita lolos interview, kita lolos tes fisik. Nah, kita tidak tahu di situ kita mau ditempatin di mana, karena kita nurut sama pemerintah. Kalau kita ditempatin di pabrik itu alhamdulillah untung. Tapi kalau kita ditempatin ke bangunan ataupun bangunan jalan, untuk membangun jalan tol, bangun yang kerjanya di luar, tahu sendiri kan, musim dingin kalau di Jepang itu bisa mencapai minus 20, musim panas bisa mencapai 40 derajat. Nah, jadi itu cukup berat kalau kita ditempatin di pekerjaannya di luar ruangan. Nah, jadi kita cukup berdoa saja ketika lolos IM, semoga ditempatin di tempat yang tidak di luar ruangan kerjanya, oke? Jadi selanjutnya adalah sistem swasta. Nah, di sistem swasta ini bedanya adalah ya pakai uang yang lebih tinggi. Tapi kelebihannya kita bisa milih perusahaan yang kita inginkan, beda dengan IM. Kalau IM kita ditempatin nurut sama atasan, kalau swasta ini kita bisa milih perusahaan. Oke, jadi gua akan jelasin dari awal. Nah, untuk jalur swasta ini sama seperti halnya untuk jalur sekolah. Nah, jadi awalnya itu kita harus nyari lembaga pendidikan ataupun LPK terdekat di daerah kita. Oke, jadi hal yang harus pertama kita lakukan adalah cari LPK. Nah, kalau kita sudah menemukan LPK, kita tinggal masuk LPK di situ. Nah, di situ kita akan dididik untuk pelatihan belajar bahasa Jepang dan pelatihan kerja gitu ya. Nah, setelah 6 bulan di LPK, kita akan diajak oleh orang LPK-nya untuk mengetsu ke perusahaan. Orang-orang perusahaan Jepang yang datang ke Indonesia untuk mengambil pekerja ya. Nah, jika LPK itu besar, maka akan banyak sekali perusahaan yang datang ke situ untuk membuka mentetsu ataupun interview untuk mencari peserta pemagang di situ. Nah, tapi kalau LPK kecil itu mungkin bisa dibilang sedikit ya perusahaan yang datang ke LPK itu. Nah, jadi usahakan untuk mencari LPK yang
terpercaya, karena banyak juga di Indonesia LPK penipu yang cuman menginginkan duit dan tidak memberangkatkan orang ke Jepang. Jadi harap berhati-hati buat teman-teman terhadap penipuan LPK itu yang ngaku-ngaku memberangkatkan ke Jepang tapi hasil zong. Itu adalah keunggulan dari swasta. Kita bisa milih di mana kita ingin bekerja. IM itu sama juga prosesnya kayak swasta, yaitu di awal kita harus menguasai bahasa Jepang dasar ya. Sama halnya semua, maupun pekerja maupun pelajar, semua wajib belajar bahasa Jepang selama 6 bulan untuk dapat menguasai percakapan bahasa Jepang dasarnya, itu wajib kalau mau datang ke sini. Oke, jadi ada kabar baik buat teman-teman, khususnya buat teman-teman Kenshusei di Jepang. Pada bulan April 2019, pemerintah Jepang menerbitkan visa baru yang namanya Tokutei Gino Visa. Apa itu Tokutei Gino? Nah, Tokutei Gino adalah visa yang diterbitkan oleh pemerintah Jepang untuk orang-orang asing, untuk para pemagang yang ada di Jepang yang ingin melanjutkan kembali bekerja di Jepang. Nah, jadi buat teman-teman Kenshusei ataupun Jisuse yang sudah 3 tahun, yang sudah habis kontrak selama 3 tahun dan ingin melanjutkan bekerja kembali di perusahaan Jepang, kalian bisa menukar visa kalian ke visa Tokutei Gino. Tapi untuk mengambil visa Tokutei Gino ini ada beberapa syarat yang harus kalian lulusi. Yang pertama adalah syaratnya harus lulus N4. Ya, cukup mudah kan, N4. Dan selanjutnya adalah kalian harus lulus bidang tes Tokutei Gino. Jadi Tokutei Gino ini dibagi menjadi beberapa bidang ya. Misalkan ada Tokutei Gino di bidang restoran, bidang perhotelan, bidang pertanian, bidang konstruksi bangunan, dan lain-lain. Nah, jadi misalkan teman-teman ingin bekerja di restoran, teman-teman wajib untuk lulus tes Tokutei Gino yang bidang restoran itu. Tapi harap berhati-hati karena tes Tokutei Gino ini cukup sulit ya buat kalian kalau kalian cuma punya N4. Walaupun syarat Tokutei itu N4, tapi berdasarkan pengalaman gue alami, karena gue pernah ikut tes Tokutei, itu tesnya cukup sulit dan cukup ekstrim kalau buat level N4 ya. Jadi harap lebih ditingkatkan belajarnya untuk mengambil tes ini. Nah, jadi itu adalah kabar baik buat teman-teman. Kabar baiknya adalah Tokutei Gino Visa. Selain dapat diambil oleh Jisuse, Tokutei Gino Visa ini juga diambil oleh para ryugakusei ataupun para pelajar yang sudah tamat Nihongo Gaku. Nah, jadi seperti yang gua jelaskan awal tadi, dari Indonesia belajar selama 6 bulan dan kita berangkat ke Jepang dan belajar 1 tahun ataupun 2 tahun di sekolah bahasa. Nah, ketika di sekolah bahasa kita tidak bisa mengambil N2 ataupun N2 dan hanya dapat mengambil N3 ataupun N4, kita bisa langsung lanjut bekerja dengan sistem Tokutei ini. Dan itu cukup menguntungkan buat para ryugakusei yang tidak ingin melanjutkan sekolah dan ingin cepat bekerja di Jepang. Tapi kelemahan dari Tokutei ini, visa Tokutei ini cuma bertahan 5 tahun, dan setelah 5 tahun kita diwajibkan untuk pulang ke negara kita masing-masing. Selain untuk Jisuse dan ryugakusei, Tokutei Gino ini juga diperuntukkan buat teman-teman dari Indonesia. Jika teman-teman yang ada di Indonesia ingin mengambil Tokutei, dasarnya teman-teman harus punya N4 dan pergi ke Jepang buat ngambil tes Tokutei. Karena tes Tokutei cuma diselenggarakan di Jepang, beda dengan JLPT ya. Kalau JLPT itu diselenggarakan di seluruh negara, Tokutei Gino cuma diselenggarakan di Jepang. Nah, jadi harap berhati-hati jika ada LPK yang menawarkan Tokutei Gino, karena kita belajar 6 bulan di Indonesia ya, kita ya katakanlah dapat N4. Tapi ketika datang ke Jepang dan ikut tes Tokutei, tapi kita nggak lolos, tapi kita gagal. Nah, di situ kita akan dipulangkan dengan terpaksa dan uang yang kita keluarkan mungkin akan hilang. Nah, jadi harap berhati-hati buat teman-teman yang diiming-imingi dengan Tokutei Gino oleh LPK. Karena cukup sulit untuk lulus tes Tokutei ini. Walaupun levelnya N4, tapi ketika kalian ikutlah nyoba tes langsung itu susah banget. Levelnya bisa N3 mungkin. Ini cukup sulit. Oke, jadi sampai di sini dulu video gua hari ini. Semoga dapat dijadikan referensi buat teman-teman
dan semoga dapat dijadikan pengetahuan buat teman-teman yang berminat untuk bekerja ataupun kuliah di Jepang khususnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Taukum ini ya. Sekali lagi, komen, like, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng kalian supaya dapat mengikuti video-video terbaru dari channel Taukum ini. Oke, sampai di sini video hari ini gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.